Di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalian para pecinta dan pemuja Kiai Haji Imaduddin itu tentu saja tidak sepakat dengan saya dalam beberapa hal, bahkan dalam konten-konten saya. Tetapi jangan karena kita berbeda lalu apapun yang saya sampaikan kamu tolak walaupun itu kebenaran. Jadi kalau saya bilang 1 tambah 1 2, jangan mentang-mentang kamu berbeda dengan saya lalu menurut kamu tidak mau 2, maunya 4. Nah, gila itu. Pelan-pelan di sini ya. Saya akan bicara ini dari sudut pandang yang sudah sangat demokratis gitu. Kan sering bilang mereka itu Kiai Haji Imaduddin tidak pernah mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, sekarang perhatikan narasinya. Cucu Sultan atau Maulana Hasanuddin seperti saya. Kalau kamu percaya Maulana Hasanuddin cucu Nabi, kira-kira cucunya Maulana Hasanuddin itu cucu Nabi apa bukan? Itu sama dengan kalau kamu tahu satu ini adalah seperti ini dan satu seperti ini, lalu kalau ditambahkan kira-kira jadi 2 apa tidak? Sesederhana itu. Makanya ketika misalnya ada orang mempersoalkan ini membatalkan nasab orang, tiba-tiba dirinya mengaku. Lah ini apa? Mengaku cucunya Sultan Hasanuddin, mengatakan Sultan Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, mengatakan Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi, itu berarti mengatakan dirinya cucu Nabi, Pak. Kita masih tidak sepakat masalah ini. Ya repot. Apa alasannya tidak sepakat kalau Kiai Haji Imaduddin mengaku cucu Nabi? Sudah sore bahkan dengan narasi yang tinggi sekali, teriak, nyaring sekali. Walaupun ada bagian 2 yang paling penting, tapi bagian pertama ini namanya musallamat. Kenapa sih orang sering berdebat? Karena kadang-kadang tidak mengerti apa yang dibicarakan, itu tidak mengerti. Karena tidak pernah mengatakan saya cucu Nabi, lalu tidak pernah mengatakan cucu Nabi gitu. Lah ngaku cucunya Maulana Hasanuddin kok nggak ngaku cucu Nabi gimana? Bisa aja Maulana Hasanuddin yang lain. Bisa ya, namanya bisa aja. Atau jangan-jangan ya, itu mazhab jangan-jangan ya. Jadi sudah mazhab jangan-jangan. Tapi cerdas Pak. Dikorelasikan dengan Sunan Ampel, itu namanya korina, bahwa Maulana Hasanuddin maksudnya adalah putra Sunan Gunung Jati. Mungkin dari sini masih boleh berdebat. Oh enggak, bisa aja Maulana Hasanuddin itu Kang Jendol, bukan yang di Banten. Oh, Allahu a'lam kalau begitu. Tetapi saya mau bicara dengan yang waras-waras saja lah, yang enggak asal sepakat, asal seirama, tai kucing dibilang coklat percaya aja. Enggak ya, enggak, itu yang begitu sudah rufial kolam itu ya, sudah khorijun nitok ya, sudah tidak perlu dibicarakan. Itu orang-orang yang mungkin tidak kena hukum taklifi, entah sengklek pemikirannya atau apa gitu ya, atau karena saking tidak tahu dirinya, nggak ngerti tapi merasa paling benar dan merasa memilih yang terbaik, sehingga semua yang berbeda dibantah, walaupun nggak ngerti sudah bantah. Ada yang begitu kan. Jadi ingat-ingat, cucunya Sunan Gunung Jati atau cucunya Maulana Hasanuddin seperti saya, itu maksudnya mengaku sebagai cucunya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah dzurriyyah Rasulullah. Artinya apa? Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak. Atau jangan-jangan saya masih mau ajari cara mencari celahnya. Jangan-jangan maksudnya cucunya Maulana Hasanuddin seperti saya itu menjadi sifat ya, sifat dari cucunya Maulana Hasanuddin. Jadi seperti saya itu sifat. Artinya yang seperti Kiai Haji Imaduddin bukan lil bayan lah. Jadi seperti di situ bukan menjelaskan substansinya, tapi menjelaskan kesamaannya. Jadi di Banten itu cucunya Maulana Hasanuddin yang seperti saya, maksudnya yang mirip dengan saya, mungkin mirip sama-sama berani atau apa, tapi bukan berarti mengaku dirinya cucunya Maulana Hasanuddin. Nah, ini juga agak masuk akal karena rilis nasab terbarunya kan kayaknya bukan dari Maulana Hasanuddin kayaknya. Jadi udah ya, udah, masalah ini udah.
Mau berkelit bagaimanapun, kalau ada orang mengatakan Kiai Imaduddin pernah mengaku cucu Nabi, ya ini buktinya. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua, dia meminta maaf kepada saya. Dia siapa? Maksudnya Habib Rizik itu mungkin. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ini namanya kita memahami Syiah. Dikaitkan dengan berani nggak keturunan Sunan Ampel itu memaksa Habib Rizik minta maaf kepada mereka. Wah, ini keren sekali. Saya juga belum pernah lihat kapan Habib Rizik minta maaf kepada Kiai Haji Imaduddin. Ini memahami kata dia ya. Atau jangan-jangan menurut kamu dianya bukan Habib Rizik, dianya orang lain. Iya, tapi kan jadi agak aneh bahasanya. Dia meminta maaf kepada cucunya Maulana Hasanuddin seperti saya. Berani nggak di keturunan Sunan Ampel itu membuat Habib Rizik meminta maaf? Itu kan ya nggak usah terlalu ilmiah lah. Itu namanya kan tibak ya, tibakus syiak ya, kesesuaian gitu. Ini konteksnya adalah Ba'alawi meminta maaf kepada keturunan Wali Songo kan. Yang dimaksud Ba'alawinya Habib Rizik, yang dimaksud Wali Songonya ya keturunan Sunan Ampel dan siapa? Keturunan Maulana Hasanuddin. Seperti saya kan begitu. Walaupun saya tidak pernah tahu kapan, mungkin pernah Habib Rizik minta maaf kepada Kiai Haji Imaduddin, wallahu alam ya. Nggak ngerti juga masalah itu, ya nggak penting juga. Cuma yang jelas ya, ini kan menjadi satu bukti nyata kalau Kiai Haji Imaduddin itu pernah mengaku sebagai cucunya Maulana Hasanuddin, di mana konsekuensi dari mengaku cucunya Maulana Hasanuddin itu berarti mengaku sebagai cucunya Rasulullah SAW. Walaupun bisa jadi ya maksudnya Maulana Hasanuddin yang lain, atau bahasanya seperti saya bukan berarti dia cucunya, tapi cucunya Maulana Hasanuddin yang mirip dengan dia gitu. Bisa jadi begitu ya. Tetapi kalau ini direlevankan dengan bahasa membatalkan nasab orang lalu mengangkat nasab dirinya kan masuk akal juga ya. Artinya nasab orang dibatalkan lalu dia muncul sebagai sayyid misalnya kan begitu ya. Walaupun semua orang berhak saja. Saya tidak sama sekali dalam rangka menolak pernyataan itu. Mau ngaku cucunya siapapun lah bebas ya, terserah ya. Apa pentingnya kita bicara keabsahan nasabnya Kiai Haji Imaduddin, nah urusan dia gitu ya. Cuma kalau misalnya ada orang yang selalu seolah-olah Kiai Haji Imaduddin gak pernah ngaku cucu Nabi, ya itu buktinya tadi itu. Sesederhana itu kan. Jadi kita bicara itu berdasarkan apa yang kita saksikan, apa yang kita telah, apa yang kita amati. Ya mungkin bagi orang-orang yang pikirannya setengah tidak aktif, dia kan cuma ngaku cucunya Maulana Hasanuddin, bukan ngaku cucunya Nabi. Itu sama dengan dia kan cuma ngaku suaminya Markona, bukan ngaku pernah nikah dengan Markona. Loh gimana Pak? Ini kan sudah pernah saya bahas tentang lazimul qaul itu. Kamu kalau sudah bilang pernah atau sudah mengatakan Markona istri kamu, ya berarti kamu pernah akad nikah dengan Markona. Karena disebut istri itu kalau kamu akad nikah dalam satu pemaknaan secara syariat gitu. Atau kalau kamu mengatakan Markona mengatakan Mukidi anak kandungnya, berarti Mukidi itu lahir dari Markona. Walaupun dia tidak bilang saya melahirkan Mukidi, dia cuma bilang Mukidi anak kandungnya. Ketika orang bilang oh begitu berarti Mukidi lahir dari Anda. Oh enggak, wah tolol itu. Gila ya. Enggak lahir dari saya, tapi anak kandung saya. Oh, enggak, saya enggak ngaku cucu Nabi, coba ngaku cucunya Maulana Hasanuddin. Tapi Maulana Hasanuddin cucu Nabi? Iya. Oh. Tapi Anda cucunya Maulana Hasanuddin? Iya. Tapi bukan cucu Nabi? Bukan. Tapi Maulana Hasanuddin cucu Nabi? Iya. Oh. Gimana kalau begitu ya? Yang begitu-begitu mah enggak usah bicara kita, Pak. Enggak usah bicara ilmu berat-berat. Perbaiki dulu cara berpikirnya gitu. Tes dulu. 1 tambah 1 kayak latihan dulu. Kalau menghadap ke barat otomatis melawan berbalik arah dengan timur. Paham logika-logika dasar dulu gitu. Kalau sudah mengatakan di dalam rumah, tidak mungkin dia di luar. Kalau mengatakan di luar, tidak mungkin di dalam. Tidak mungkin dia dua-duanya. Di luar sekaligus di dalam rumah itu gitu. Nanti berkelit lagi. Ya kan bisa aja dia di dalam rumah ini sekaligus di luar rumah ini. Tapi rumahnya lain ya, repot kalau begitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu karena tidak tahu diri saja sehingga perdebatan ini heboh. Saya yakin seandainya perdebatan ini ditangani oleh orang-orang yang ahli, yang tahu diri, selesai dengan mudah. Tapi ya karena buta warna sudah mentarjih, mana yang lebih hitam, mana yang lebih putih, ya masalahnya jadi begini ya. Allahumma